Iya, jadi Mas, seperti ini dunia perdagangan tuh lagi saat ini sedikit ngedon ya. Iya, lagi keadaannya kolek. Keadaannya kolek, entah itu di sembako ataupun di sebuah permainan. Ini di pintu ini gimana Mas? Di pintu ini, di bisnis kayu seperti itu. Di pintu itu sekarang itu agak sulit, Mas. Sulit. Masalahnya dulu itu saya waktu tahun 2026, saya cari keuntungan itu mudah sekali. Tahun 2006. 2006 waktu kita Berarti kesininya 20 20 berapa sekarang? 20 26 berarti 19 tahun. Iya. Umur. Waktu itu saya 2026 masih berpisah dengan Trisno. Saya kan mandiri. Mandiri. Iya, saya mandiri, itu saya punya kontrakan di Selawi, di perdagangan. Alhamdulillah karyawan yang keliling itu saya ada sekitar 40 lah Mas. 40 orang? Iya. Oh, banyak Mas. Iya. Dan dulu itu cari keuntungannya enak juga Mas. Dulu waktu saya 2026 udah berpisah dengan Trisno, yang jualan kamu itu kayaknya gimana ya, cari keuntungan itu berlipat Mas dengan modal. Berlipat. Iya, jadi banyak hasilnya, iya, gitu ya. Jadi kalau dia nggak laku 2 hari, kita pakai lawang satu juga bisa nutup kalau bisa laku. ketutup. Iya. Oh, Makanya dari itu waktu itu 2026 sampai 2010 2013 ya, waktu itu alhamdulillah saya cari keuntungannya bisa dirasakan. Dan kita yang waktu dulu itu yang namanya muat lawang itu dari Cirebon hampir 1 minggu 2 kali Mas. 1 minggu? 1 minggu 2 kali. Dalam 1 rit berapa? Dalam 1 rit itu minimal ya? Minimal itu saya 80-90 Mas. 90 kali 2? Iya. Berarti 180? Iya. Dalam 1 minggu Mas? Ya 1 minggu itu. Oh, gede. Tuh. Makanya waktu itu saya alhamdulillah bisa, ya nama juga bisa nabung. Iya, betul. Nah terus saya punya cabang lagi, akhirnya saya cabang di Kiomani bagi 2 Mas. Kiomani. Iya. Ya itu karyawan yang 40 saya tak bagi 2. Di Kiomani 20 orang, ya 10 orang kali lah. Di rumah juga ada, di Selawi ada 10. Itu alhamdulillah waktu itu Mas. Tapi makin kesini karena mungkin banyak saingan ya Mas ya. Saingan juga. Iya. Yang namanya dulu sih waktu 2006 yang namanya mangkau itu cuman beberapa, bisa dihitung lah ya, bisa dihitung. Paling satu desa satu. Sekarang sih namanya yang material, orang-orang Cirebon juga banyak sekali Mas. Jadi kita mungkin karena ya itu mungkin ada kelakuannya di pintu, akhirnya orang Cirebon itu datang ke lokasi, dia produk sendiri. Jadi kita mengurangi gitu. Berarti pendapatan mengurangi penjualan lah ya? Utamanya penjualan. Yang dulu sih itu setiap hari anak kalau jualan pasti laku. Kalau dia pakai satu yang 3 hari dan tutup, kalau laku itu bisa nutup lagi Mas. Ngeri. Iya. Jadi memang dulu itu memang enak Mas. Waktu 2006 sampai 2010 sama saya alhamdulillah daftar haji, punya sapi, karyawan juga dikasih ini ya, dikasih kegiatan. Ada yang 1, ada yang 2, saya titipin sapi. Waktu itu karena saya usaha itu lagi benar-benar enak. Makanya saya itu waktu 2006 sampai 2010 itu sampai daftar, sampai saya sapi punya 10. Alhamdulillah. Hasil dari penjualan? Ya itu. Emang dari itu saya dari penjualan pintu dari anak-anak buah aja gitu. Nah, terus gimana saat ini Mas? Tentang saya ini memang benar-benar saya merasa ya mungkin kalau roda itu berputar. Ini saya merasakan agak-agak kolab. Iya. Pemasukan tetap ada kan? Ada pemasukan sih yang mungkin ada, cuman nggak seperti dulu Mas. Pemasukan sih ada, nggak seperti dulu. Dulu sih kan kita dibikin rata-rata aja ya, seumpamanya ada anak buah 40, lakunya 20, kan dapat keuntungan. Ya 1 minggu 15.000 aja udah jelas kelihatan. Udah jelas kan 20 berarti kan 300, itu tiap hari Mas. Ngeri ya. Makanya sekarang aduh susah banget Mas, saya lagi ada kendala. Satu kendalanya karyawan yang punya
punya utang, Sangkutan. sangkutan nggak pada mau bayar, ternyata dia loncat ke bos yang lain. Itu kan nggak ada kesulitan mas saya sekarang. Saya juga bukan bingung gimana ini ke depannya. Makanya saya juga kalau namanya anak-anak itu ya kalau ketemu tegur padahal sebenarnya itu Iya mungkin memang pasang surut tuh tetap Ya. ada ya di apapun bisnisnya tetap ada teman. Jadi memang ini adalah seorang penjual kayu ya, Iya. kayu bahan dalam bentuk pintu ya. ya gitu. Berarti apa saja yang dijual? Termasuk dulu itu waktu 2006 sampai 2010 itu saya produknya kayu pintu saja mas. Khusus pintu. Khusus pintu. Oh, khusus Tapi- pintu. Iya waktu itu saya nggak bikin di rumah karena banyak yang produk di Cirebon sih bawa apa aja. Jadi karyawan itu kebanyakan dari Cirebon. Saya pakainya sistemnya berapa hari gitu loh. Nanti kontak ya. Kalau gitu udah ada berapa, saya ke sana mas. Nggak produk di rumah kayak gitu. Berarti ngambil di Iya ngambil di rumah. Dulu ngambil yang namanya ngambil itu satu minggu kadang-kadang 2 kali, 1 2 kali dulu sih. Dulu itu nggak masih belum hebat. produk, belum produk di rumah, Bel? belum. Itu waktu itu belum produk karena kalau kita produk di rumah keteteran mas. Soalnya yang bikin orang-orang sini teh nggak bisa dipercaya mas. Bisa dipercaya. Ya kalau orang-orang Cirebon itu. Berarti hasil kualitasnya kurang Ya bagus. gitu maksudnya. Maka dari itu saya ngambil keuntungannya dari Cirebon, ngambilnya dibawa ke rumah, kadang-kadang dibagi ke Selawi, bagi-bagi gitu. Itu lebih untung mana? Jika kita beli bahan yang Iya. sudah jadi atau kita bikin di rumah gitu. Kita kalau bikin sistem upah itu, kita keuntungan sebetulnya nggak seberapa mas. Nah kita keuntungan satu pintu itu kalau dari Cirebon itu nggak seberapa, paling 15.000 Per satu pintu. per satu pintu. Per satu pintu 15.000, nggak besar kok. Iya. Karena kita perputaran cepat ya, itu bisa dirasakan hasilnya. Kalau kita mengacu produk di sini, kita ngambil kayunya, umpamanya dari Mas Rahman gitu ya. Itu kalau dipikir-pikir nggak ada untungnya mas. Minus mas. Benar-benar minus. Soalnya Untuk gini kembali mas, modal saja susah gitu. ya susah. Masalah gini loh, kita kalau nggak cari kayu, seumpamanya nggak cari kayu sendiri gitu, kita ngambil dari Mas Rahman gitu ya. Kita hitung-hitungan satu pintu itu modalnya udah 150. Ketemunya. Iya, Belum keuntungannya apa? belum tenaga kerja tuh mas. Itu bahannya saja. Bahannya aja. Itu di minusnya gitu. Kita ngambil dari Mas Roman, seumpamanya kita ngambil yang satu pintu jumlahnya gitu ya. Itu udah terbaca. Itu minimal itu 150 140. Sedangkan tenaga kerjanya belum, Iya. operasionalnya belum. Makan segala. Maka yang jual pintu di bawah 200 harus coba aja dilihatin. Makanya saya ngambil waktu dulu itu bahan bakunya karena di Mas Roman nggak ada hasil kan. Iya. Saya terus terang saya punya temen dari Kuningan Pak Haji Sugiono ya. Dulu saya ngambilnya dari sana, dari Ciamis itu mas. Maksudnya kan gini, kalau seumpamanya kita ngambil dari Mas Roman nggak ada keuntungan, saya larinya ke Kuningan. Nah, itu aku mengisi alhamdulillah kita ya dapatlah keuntungan boleh apa yang penting kita ada untungnya. Lancar gitu. lah. Lancar. Ada masalah nggak sih mas sampai anak buah 40 terus mereka pergi? Apakah mereka punya sangkutan di tempat kemarin kerja di mas ini? Kalau kita cerita masalah utang piutang mas, saya gitu kalau nuntut ke anak buah ya, saya juga merasa heran mas. Merasa herannya gimana ya, orang punya utang kok lari gitu loh. Lari dari tanggung jawab. Lari tanggung jawab Bisa maksudnya jadi kita nggak? masih produk lambung kan. Sebetulnya kita jangan lari, beresin dulu utang. Harusnya. Tapi dia ternyata kalau ditagih udah namanya bantuin kaya kayak gitu, udah bantuin apa kayak gitu. Udah sampai ada karyawan bilang begitu? Ya udah banyak. Ngeri ya. Ngeri. Makanya saya juga bingung, aduh ini gimana orang kalau utang sambutan utang nggak nyadar gitu. Nggak nyadar bener. Bahwa kita ya nggak punya uang, mungkin kita kapan-kapan kan gitu. Iya bener-bener. Kadang-kadang saya lagi katanya udah saya bantuin kaya katanya gitu. Apa nggak begitu? Wes. Terus yang jadi bingung, yang punya utang itu nggak 1-2 orang mas. Jadi yang punya utang itu kadang-kadang ada si A, Apakah si B. hampir semua karyawan yang keluar itu? Ada, mas.
Nggak ada mas yang namanya karyawan itu Mulus keluar mulus nggak ada? Iya nggak ada. Rata-rata itu punya sambutan. Mhm. Kalau nggak percaya lacak saja. Bener. Yang namanya si A si B itu masih punya sambutan. Berarti di luar uang Ya banyak. kita kalau hitung-hitung sih nominal sih mungkin banyak ya mas ya. Karena kita bukan satu orang Mhm. satu pintu, kadang-kadang ada yang 5. Satu orang. Iya. Wah. Ada yang 10. Bahkan ada yang 30 juga ada mas ya. Tuh di buku saya masih bukunya. Duit semua. Coba Kali 100 bisa kali 100 duitnya. coba. Udah tahu kan? Iya. Berarti kan seumpamanya nih dibikin rata-rata aja. Anak gua yang 20 di rumah seumpamanya. Heeh. Udah yang penting satu orang 10 aja. Kalau 20 berapa coba? Udah kelihatan. Kelihatan kan? Duit melulu itu. Maka saya sekarang lagi kolabnya karena modalnya itu di situ. Jadi banyak di luar ya. Banyak yang di luar, kadang-kadang kita juga dulu mau punya modal, sekarang mah saya karena ini ya mungkin pengennya sih berkembang lagi, Berkembang saya lagi. lagi modalnya Mhm. sampai saya minta sama ibu karena ya itu pengen maju lagi, ternyata bukannya dia nambah malah Duit hilang barangnya. duit hilang. Kadang-kadang Apa pintunya mungkin- mana Apa mungkin dihutang juga? ya nggak mengerti ya, Bisa kadang-kadang jadi. orang itu kayak gitu ya, kadang-kadang berpinter-pinter sekarang mah itu nggak pernah seperti dulu mah jujur sekarang udah pada pinter-pinter. Pinter ngutang. Ya maksudnya gitu. Dulu mah yang nama jualan pintu kalau memang dititipin di warung, karena udah laku juga karena Emangnya dititipin? dititipin. Banyak main dan Iya, makanya saya harus melacak ke warung. Enggak. Iya, enggak juga kan. Karena kan kepercayaan. Bener. Warung dikasih kepercayaan kok kan gitu. Terus gimana? Saya pinjam lagi sama ibu, kayak gitu lagi. Hitungan sih ada, hitungan jumlah nominal Udah pintunya, duit lah. Iya. Nah, jumlah duit ada, cuman duitnya nggak ada, barang juga nggak ada gitu. Hasil sekarang kan berapa? 15.000, bawa 10, 1/8 apa ada keuntungan? Iya. Minus ya. Ya minus. Modal kita malah ke bawah ke sana. Modal Udah kita jelas. nggak benar-benar nggak ada penghasilan. Nggak ada penghasilan. Di bawah minus berarti itu. Makanya saya juga sempat bingung mas karena ini tahun berapa ya? Mhm. Kesini saya benar-benar lagi kolek. Lagi ngomongin kolek di pintu. Yang sekarang ini yang masih dilakoni apa? Usaha apa? Nah untuk sekarang saya ini kan di rumah juga sekarang Produksi. Iya produk. Ada orang 3 kalau nggak salah ya. Iya, itu aktif. Aktif. Heeh. Nah terus saya kan di samping jualan pintu kan karena saya buka toko mebel ya. Oh, ada toko mebel juga. Alhamdulillah karena ya Itu kegiatan di hasil dari pembikinan di rumah nih tarik ke iya, situ. kan hasil pembikinan dari rumah. Ah. Barangkali ada orang yang mau pesan dari hati saya kalau di rumah. Mas, karena banyak sih yang pedagangnya juga pada ngejomplang mas, pada pindah profesi kayaknya menurut saya seperti itu. Iya. Banyak mas, Betul. yang jualan saja sekarang hampir oleh, hampir malah 1-2 udah hilang. Teman-teman mungkin ini pembahasan yang bermanfaat untuk disimak ya, semoga saja bisa bermanfaat. Bantu saya subscribe channel ini untuk membantu channel ini bisa berkembang maju. Dan ini adalah orang yang bos lawang dan oled ya, merasa oled mungkin ya, karena dari pintu itu atau penjualan lawangnya sekarang lagi menurun karena banyak sekali Persaingan. di kampung, di desa-desa yang dia iderin atau dia jajahi lawang itu ternyata banyak pembikinan makau, otomatis yang kelilingnya down, harganya yang rusak. Seperti itu mungkin ya mas ya. Iya. Makasih pembahasannya Mas Kaji. Ya, makasih sama-sama. Bahas ini semoga teman-teman bisa bermanfaat. Bantu subscribe channel ini ya teman-teman.